Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2. Assalamualaikum. Nah, di sini ada 5 muatan mata pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, pembelajaran PPKN, yaitu tentang penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Selanjutnya, pembelajaran IPS, yaitu tentang ekonomi negara ASEAN. Selanjutnya bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok suatu paragraf. Selanjutnya pembelajaran SPDP, yaitu tentang karya patung. Baik, kita mulai ya pembelajarannya, yaitu yang pertama pembelajaran PPKN, yaitu tentang sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang maknanya suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Nah, selanjutnya contoh sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan umum. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, selanjutnya sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Nilai yang terkandung yaitu yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, menolak adanya pemerasan. Dan yang kelima, kedermawanan terhadap sesama dan masyarakat. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama, bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana dan hemat guna menciptakan keseimbangan hidup. Yang kelima, tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan yang keenam, suka bekerja keras. Nah, selanjutnya kita memasuki pembelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu yang pertama dengan cara bertelur, yaitu ovipar. Yang kedua dengan cara melahirkan atau bisa disebut dengan vivipar. Yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Kita bahas satu persatu ya, yaitu yang pertama, cara hewan bertelur atau ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum atau telur dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Contoh hewan ovipar seperti katak, ayam, ikan, burung, dan masih banyak lagi contohnya. Ciri-ciri hewan ovipar.
yaitu yang pertama, janin tumbuh relatif cepat. Yang kedua, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang ketiga, tidak mempunyai daun telinga. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang kelima, tidak menyusui anaknya. Ciri selanjutnya yang kedua, hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur, namun telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Hewan yang beranak kebanyakan ia menyusui anaknya, sedangkan hewan yang menyusui biasa disebut mamalia. Contoh hewan vivipar yaitu seperti kerbau, kijang, kucing, anjing, kuda, sapi, kambing, gajah, harimau, kelinci, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu yang pertama, mempunyai kelenjar susu. Yang kedua, hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. Yang ketiga, mempunyai rahim. Yang keempat, kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar, seperti kelenjar lemak dan keringat. Ciri-ciri hewan vivipar. Nah, selanjutnya hewan dengan cara bertelur dan melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contoh hewan ovovivipar seperti hiu, kadal, ikan pari, ular, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita memasuki mata pembelajaran IPS, yaitu tentang potensi dan kegiatan ekonomi negara ASEAN. Kita bahas satu persatu ya, yaitu yang pertama tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Yang pertama di sini ada Brunei Darussalam, yaitu negara ini dikenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian penduduknya adalah di bidang pertanian. Negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang sangat kaya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara Filipina. Selanjutnya negara Kamboja. Daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Laos. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Sedangkan negara Myanmar, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana.
Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya negara Malaysia. Selanjutnya negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya, negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Selanjutnya negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Peristiwa dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Selanjutnya kegiatan ekonomi negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Yang kedua, ada negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Selanjutnya Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Selanjutnya, negara Singapura. Negara Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Selanjutnya Thailand. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, sehingga dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Selanjutnya, mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Selanjutnya Thailand. Selanjutnya sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sekitar pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Selanjutnya kita memasuki mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membaca keseluruhan isi teks bacaan. Selanjutnya, menemukan kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, dan campuran, yaitu awal dan akhir kalimat. Kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, menemukan inti bahasa dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau Cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Contoh teksnya seperti ini. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, jadi sudah terlihat bahwa ide pokoknya yaitu barang yang diekspor Indonesia. Kenapa demikian? Karena
Kalimat utamanya terletak di awal kalimat dan diikuti kalimat penjelas di belakangnya. Cara menentukan ide. Nah, selanjutnya kita memasuki mata pembelajaran SPDP, yaitu tentang karya patung. Seni patung merupakan karya seni rupa yang telah diciptakan dengan membentuk bahan yang bervolume. Cara membuat patung bisa menggunakan bahan seperti tanah liat, playdok, sabun mandi, plastisin, kayu, logam, dan berbagai bahan lainnya. Nah, selanjutnya kita kiranya sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiranya sampai di sini yang